Oke, selamat datang lagi di Bincang-Bincang Basilea. Seperti biasa kali ini kita akan kembali membahas hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Semoga apa yang akan kita sharingkan, diskusikan bisa jadi berkat buat teman-teman ya. Apa yang akan kita bahas? Nanti kita akan simak sama-sama di waktu ke depan selanjutnya. Nanti aku akan memperkenalkan satu persatu di antara kita saat ini. Tapi sebelumnya kita akan main sedikit ya. Nah, permainannya ABC 5 dasar. Oke. Jadi permainannya kita akan mengeluarkan jari kita, lalu nanti dari jari-jari kita itu akan kita hitung, kita akan mendapatkan huruf apa dari jari-jari yang akan kita keluarkan ya. Dari huruf itu nanti teman-teman akan menyebutkan satu kata benda. Ya. Jadi dari huruf yang akan kita dapatkan, teman-teman akan menyebutkan satu kata benda. Ngerti ya? Silahkan dikeluarkan jarinya, kita hitung, dapat huruf apa, huruf itu nanti akan kita sebutkan satu benda dari huruf itu. Oke? Mulai dari aku, nanti ke Vincent, ke Cita, sampai akhirnya ke Kenan. Oke ya? Kita mulai. Yuk, kita mulai ya. ABC 5 dasar. Sar. Oke. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F. Oke. Dari kata F, aku dulu ya. Foto. Fanta. Oke lah. Figura, bagus. Aku fettuccine. Apa tuh fettuccine? Makanan loh. Pasta. Atro ya. Aku biasanya makannya dodol. Lanjut. Apa ya? Masih figura. Dapat? Gak dapat? Wah, skip dulu. Yuk. Folio Udah aku. Aku tadi foto ya. Oh iya. Oke ya. Terima kasih. Jadi ngomong-ngomong soal tadi kita nyebutin huruf F ya. Kali ini sebetulnya tema yang akan kita sharingan dan diskusikan sama-sama. Mungkin kalian juga sudah lihat di judul dan deskripsinya ya, Forgiveness yaitu tentang pengampunan. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih. Sebelahku ini Vincent, tentu beberapa dari kalian yang nonton kali ini ada yang sudah tahu juga, kenal karena bagian dari anggota remaja kita juga. Terus Cita, nah sebelahnya Cita ini yang mungkin jarang kita tahu ya, namanya Ci Gabriel atau biasa dipanggil sebutan sehari-harinya Ci Cing. Di sebelahnya Ci Cing ada Ci Lois, dan sebelahnya Ci Lois orang yang selalu ada di mana-mana, eksis di mana-mana, yaitu Kenat ya. Oke. Kita mau ngobrolin nih Nat tentang pengampunan nih, forgiveness ya. Kamu pernah nggak punya pengalaman unik tentang pengampunan? Ada banyak. Gimana? Yang pastinya kalau kita lihat di TikTok ya guys, banyak banget yang kayak yang apa? Uya Sama Dennis itu. Oh. Nah, itu kan ya pastinya mereka sindir-sindiran di sosmed ya kan. Iya, Terus habis itu akhirnya dipertemukan oleh TV. Nah, akhirnya terjadi pengampunan di sana. Oh gitu ya. Saling memaafkan gitu ya. Iya benar banget kok. Oh. Ya nanti kalau mau lihat keseruannya ya ada di TikTok Mas. Ngapain kamu promosiin mereka berdua? Iya, nggak tahu ya teman-teman di sini pada familiar dengan masalahnya Uya sama Dennis gak ya? Jadi menarik banget ya, di acara-acara TV itu kita sering melihat tentang pengampunan, memaafkannya. Tapi ya kayak gitu bisa jadi settingan gak sih? Bisa jadi kok. Bisa jadi ya. Akhirnya klarifikasi kan di akhirnya. Oh ya. Klarifikasinya apa? Settingan? Enggak. Semacam minta maaf. Oh, klarifikasinya tentang minta maaf itu ya. Oke. Kalau Cita ada kisah unik tentang pengampunan gitu? Memaafkan gitu. Kalau aku kayaknya lebih ke sama saudara, sama cikgu gitu. Oh. Kayak misalnya dia disuruh mbak mamaku ambilin sesuatu gitu, tapi dia tuh malah nyuruh aku, kan ya aku sebel tau. Terus dia tuh malah bilang kayak gitu ya nggak mau gitu kan, aneh. Terus aku kayak sempat marah, tapi beberapa menit kemudian kayak kita langsung ngobrol lagi gitu. Wah, cepet banget ya. Iya. Aku dulu juga pernah tuh punya kisah tentang memaafkan yang cepet banget, dan nggak ngerti sih akhirnya kita beneran jadi maafkan atau enggak. Bilang maaf gitu ya. Dulu aku pernah tuh kelahi sama temanku kan. Wah, sampai aku tonjok tuh temanku. Pung. Terus giliran dengan gantian aku dikeroyok, ditonjok. Pung. Wah. Besoknya
kita jalan lagi bareng berdua. Jadi kayak udah gak ada apa-apa gitu. Memang kadang-kala ya kayak gitu ya, marah-marahan, terus tiba-tiba ya karena punya kedekatan ya udah balik lagi, jalan lagi. Kalau Vincent gimana? Kalau aku ya punya nih melihat pengalaman orang lain. Jadi biasanya kalau di sekolah kan banyak tuh kayak cekcok cewek sama cewek ngerasani ini ngerasani itu, akhirnya tengkar sendiri kan sering. Yes. Terus nanti selang berapa hari berapa hari bisa pas pelajaran pertama kayak gitu, nanti pelajaran kedua langsung ngerumpi lagi bahas yang lain. Oh. Jadi ya bisa kayak dimaafin langsung pakai lewat ngerumpi itu gitu. Jadi merumpi itu mendekatkan Kan yang jauh tuh. mendekatkan yang jauh dan membuat pengampunan. Jadi pengampunan dimungkinkan dengan terjadinya dosa yang lain. Kacau juga. Iya ya, kita ini anak-anak Tuhan ya. Kita meskipun dalam masa pandemi ini kita berjuang untuk tetap saat teduh, membangun hubungan sama Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan kita pasti diberkati juga ya. Gimana caranya kita untuk bisa hidup kudus, firman Tuhan ingetin kita. Gimana caranya kita untuk tidak males, firman Tuhan untuk mengingatkan kita, hadir untuk kita, untuk mengingatkan kita juga. Termasuk tentu saja dengan pengampunan ya. Nah kalau dari teman-teman nih kira-kira ayat yang paling disenangi tentang pengampunan itu ayat apa? Coba dari Cik Lois tuh. Kalau aku yang aku suka itu ayat ini, Matius 18 ayat 21 sama 22. Matius 18 ayat 21 sama 22. Itu ya depannya dari perumpamaan tentang pengampunan. Kan Petrus bertanya sama Tuhan Yesus kan, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni mengampuni itu orang gitu kan, 7 kali. Terus Tuhan kan menjawab enggak, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali kan. Ini kayak buat aku tuh jadi kayak keren gitu kan, maksudnya kita sama-sama tahu kan mengampuni orang, apalagi kalau orangnya tuh bener-bener bikin kita kesel gitu kan, itu kan susah banget ya mengampuni kan. Tapi di ayat ini kan Tuhan bilang kita harus mengampuni gitu loh, Pak. Nggak terbatas oleh 7 kali tapi 70 kali 7 kali, yang kalau aku sih nangkepnya kan berarti kan kayak nggak terhitung gitu lah, karena kan nggak mungkin kita ngitung sampai 49 kali itu sudah gitu kan. Jadi kayak ya terus mengampuni gitu meskipun ya mungkin kita kesel terus gitu, tapi mengampuni. Terus mengampuni ya. Iya, ngomong-ngomong ini pernah juga masuk di salah satu podcastnya di Spotify-nya remaja ya. Kayak kata Cik Louis, bener banget 70 kali 7 itu nggak berbicara tentang angka, tapi bicara tentang standar yang meluap-luap. Jadi udah melewati lagi batas standar. Jadi kita mengampuni itu nggak ada hitungannya, nggak ada hitungan standarnya. Tapi kita harus terus mengampuni meskipun nggak enak, meskipun susah. Jadi anak Tuhan harus terus mengampuni. Ya keren. Oke, kalau Cicing. Aku 1 Yohanes 4 ayat 20 sih. Oke. Tulisannya, kalau seseorang berkata aku mengasihi Tuhan tapi dia membenci saudaranya, maka dibilang bahwa kamu berdusta katanya. Karena nggak mungkin kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama yang nggak kelihatan. Nah ini buat perenunganku pribadi sebenarnya. Ketika aku bilang aku nggak bisa mengampuni orang, ketika aku bilang aku tersakiti oleh orang lain, aku nggak bisa mengampuni dia. Kemudian aku bilang, aku dalam saat teduh aku bilang aku mengasihi Tuhan. Nah aku merasa apakah aku tidak ngomong kosong gitu ya dalam saat teduhku, dalam khotbah-khotbahku. Ya itu di ayat itu diingatkan, kalau misalkan aku sendiri sama yang kelihatan, sama yang ada wujud fisiknya bisa aku pegang aja, aku nggak bisa mengasihi dia gitu. Apalagi sama ya Tuhan yang tidak kelihatan. Di 1 Yohanes tuh banyak banget dibilang kalau kita mengasihi Allah itu salah satu perwujudannya yaitu mengasihi sesama kita. Wah keren banget ini. Tunar, mengasihi Allah. Kamu udah mengasihi sesamamu dengan baik belum? Kita udah ngasih sesama kita belum dengan baik ya. Kita seringkali bilang kita mengasihi Tuhan ya. Wujudnya kita tunjukin dengan kita melayani Tuhan, kita rajin saat teduh, kita rajin berdoa gitu. Tetapi urusan pengampunan ternyata nggak beres. Aduh gimana dong gitu kan? Iya sih ya. Thank you Cik Cing ya. Kalau Vincent? Kalau aku dari Imamat 19 ayat 18. Kalah ini jangan-jangan. Imamat ini luar biasa. Coba apa itu? Intinya kamu tidak boleh mendendam. Itu yang bilang Tuhan Allah sendiri. Jadi kalau menurutku pribadi kan itu sudah diberitakan dari zaman perjanjian lama. Yes. Dan juga diulang di perjanjian baru meskipun beda susunan kata atau kalimat. Berarti kan sudah sangat penting banget buat ngampuni, apalagi tidak boleh mendendam.
Tuhan sendiri pun udah mengasihi kita, masa kita sama orang lain tuh nggak mengasihi gitu. Padahal kita kan juga dosanya nggak lebih dikit dari orang lain itu, nggak lebih baik juga dari orang lain. Masa kita nggak mau ngampuni orang lain, padahal Tuhan udah mengampuni kita. Iya. Itu apakah bagian dari salah satu hukum Taurat? Ayat itu? Kalau dari ayatnya, Ayat tadi bicara apa? jangan mendendam. Jangan mendendam ya. Jangan menyimpan dendam. Oke, thank you Vincent. Cita gimana Cita? Kalau aku dari Kolose 3:13 itu hampir mirip sih penjelasannya sama kayak Ko Vincent. Intinya kita harus mengasihi karena Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Ya favorit aja karena kayak udah tuh Tuhan tuh kayak udah ngasih contoh lebih dahulu ke kita sebelum dia minta kita untuk mengasihi orang lain gitu. Jadi ya kita harus kayak gitu juga. Iya sih, sebenarnya aku pengen ngebahas juga tentang hal ini, tapi nanti ada segmen khususnya ya, kita ngebahas tentang gimana sih kita tuh seharusnya hidup di tengah dunia ini sebagai anak Tuhan yang mengampuni itu gimana. Tapi nanti ya kita lanjutkan ya. Kalau Kenar, apa Nat ayat Nat? Ini ayat-ayat cinta atau Enggak. ayat Alkitab? Ayat-ayatnya kan yang favorit, maksudnya yang Yes. kita tahu kan kok. Benar. Dan aku sama Cilwi sama. Oh, Dari Matius sehati, 18. sehati. Iya. Oke. Dari Matius 18 ayat 21 juga. Oke. 1 sampai 22. Tentang Petrus yang bertanya Betul. kepada Tuhan berapa kali harus mengampuni. Ya kan Petrus nanya kan, Tuhan aku harus mengampuni berapa kali? 7 kali. Terus habis itu Tuhan menjawab kan baru, enggak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya maksudnya itu bukan kamu ngampuni misal 70 kali 70 kali, enggak. Tapi kamu harus ngampuni terus-terusan. Masa kamu Yes. ngitung kan? Bener kata Kuarum. Enggak ngitung kalau ngampuni orang. Yes. Gitu sih. Coba kamu bisa ceritakan nggak Nat, pengalamanmu tentang, kan kita pasti pernah ya bersinggungan, konflik dengan teman kita, dengan guru mungkin, orang tua. Wah paling sering itu dengan orang tua deh. Aku pernah dengar itu ada sampai seorang anak tega menganiaya orang tuanya karena konflik begitu kan. Wah ini kemarin juga aku barusan dengar berita yang sangat mengerikan. Ada seorang suami menganiaya istri dan anaknya itu di daerahku sih, daerah kampung halamanku, agak jauh lagi sedikit, sampai parah banget menganiayanya, cemburu buta. Terus si suami ini mabuk, pulang, wah dihajar tuh kepalanya si istri sampai remuk, ngeri banget. Kalau tak tunjukin fotonya ngeri banget situasinya kayak apa gitu ya. Orang tuh kalau meluap emosinya tidak mendapatkan nilai yang baik, tidak punya nilai yang baik, terus kemudian dia bisa hidup di atas nilai yang baik, itu jadinya kacau. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu pernah punya pengalaman nggak? Pernah konflik dengan orang terdekatmu, orang tua atau siapa, terus kamu berjuang untuk mengampuni? Kalau aku mungkin temen ya gue ya, mungkin karena main game online gitu kan, kayak misal di PUBG atau Mobile Legends gitu, kan ada konflik gitu kan, masalah misal nih masalah role marksman atau hero core gitu kan. Nggak percaya, tahu nggak? Jadi ya ini musuh-musuhan, aku loh yang bagus gitu. Kadang kayak nggak terima loh, kok kamu yang jadi kayak gini, aku harusnya gitu loh. Dan terus akhirnya perdebatan nggak jadi main bareng, jadi malah musuh-musuhan gitu kok. Terus akhirnya setelah itu ada solusi yang datang, kalau gimana kalau saling mengalah saja gitu. Tapi saling mengalahnya ini ya benar kata Kuarum tadi, mengampuni itu agak susah. Jadi mengalahnya itu nggak saling mengalah. Jadi maksudnya aku aja deh yang jadi tanker atau aku aja deh yang jadi hero core-nya. Tapi dalam hati masih ada rasa marah gitu loh. Kayak aku nggak mau gitu loh. Jadinya hero tanker jadi hero core gitu. Nah, akhirnya saling maaf-maafan setelah tahu siapa yang bisa menjadi hero core. Oh, menarik banget ya. Jadi ternyata mana Jadi ini tahu ya. kan? Udah. Ini perlu ada ininya ya, kamus di bawah. Ada kamusnya. Penjelasan di bawahnya tolong di bawah sini. Tapi percayalah, banyak anak-anak remaja yang udah ngerti itu remaja itu ya. Iya sih. Jadi ternyata kita bisa konflik, marah-marahan itu ya nggak cuman di dunia relasi kita real kayak gini ya.
sekarang ini kita ketemu lewat Instagram, lewat Line, WhatsApp, itu pun bisa jadi pertikaian yang tambah nggak jelas ya kan. Padahal kayak gitu harusnya main game senang malah justru. Stres. Kalau Vincent sendiri gimana Son? Pernah Aku pengalaman pengampunan? mengampuninya sih itu biasanya kayak sama ke orang random gitu sih bro. Biasanya kan kayak di sosmed, kayak Kinar tadi sosmed atau game, pokoknya yang virtual gitu kan kadang pasti ada kayak clash kan, nggak setuju atau gimana. Nah aku pernah kayak lagi main tiba-tiba dimaki-maki gitu, kebun binatang keluar semua kata-kata jelek semua, pokoknya kalau itu sampai harus dicuci mulut gitu, kotor banget dah. Perlu baptis ulang. Baptis ulang, kotor banget dah omongan. Nah terus itu pas itu posisi aku main sama temanku. Yes. Ada orang istilahnya pabrik tuh kayak yang nggak satu partian gitu loh. Nah ketemu itu, nah temanku yang ladeni, aku diem aja tuh. Soalnya kan ya harus fokus juga kan main, masa kita main nggak fokus kan juga tambah dimaki-maki nanti gitu. Iya. Nah ya kalau aku mikirnya buat apa sih kayak dipikirin banget, gamenya udah kelar kan nggak ketemu lagi sama orang itu. Ya daripada nyimpan dendam apa marah terus malah stres juga kan nggak enak. Ini ya udah ampuni wae, mungkin dia lagi kayak ada masalah sebelumnya atau gimana, itu kan nggak tahu juga. Iya. Kalau si Lois gimana nih? Aku pengalaman mungkin dulu pas aku SMA. Oke. Aku ada satu teman aku yang gimana ya, jengkelin gitu tapi kayak lucu juga gitu loh. Jengkelin tapi lucu ya. Itu situasi yang membingungkan. Oke, terus Biasa lah kan kalau anak-anak sekolah tuh biasanya sering problem tuh adalah kehilangan alat tulis gitu kan. Oh iya. Jadi begitu punya ballpoint, habis tuh kemana nanti hilang gitu kan. Nah aku nggak gitu sih, tapi temanku yang ini tuh kayak gitu, dan aku kayak korbannya gitu di tempat dia meminjam gitu, karena waktu aku SMA tuh aku kan kayak senang banget bawa alat tulis yang lengkap kan gitu, jadi kayak kotak pensilku tuh pasti penuh dengan alat tulis gitu. Jadi dia pas itu dia duduknya di belakang aku. Jadi pasti kayak minjem tuh gitu. Jadi kayak kalau aku sama teman-teman yang satu kelompok aku gitu, misalnya kalau udah denger dia panggil terus ngomong gitu pasti ini pasti mau pinjam alat tulis ini kan. Dan keselnya itu dia pinjam tapi dihilang di dompet aku. Waduh, ngeselin banget memang kayak Ya gitu. itu bukan hal yang besar banget sih kan, tapi kan tetap menjengkelkan juga kan, karena bolpen pinjam tapi hilang gitu kan, dan Betul. dia nggak ganti juga gitu. Iya makanya. Itu berkali-kali kan. Waduh. Ya tapi kayak ya oke gitu loh, saya memang itu, tapi ya sudahlah, let go gitu lah. Maksudnya kan ya udah biarin aja, sabar gitu. Karena ya nggak tahu lah dia apa yang di pikirannya dia, tapi ya rugi kan rugi kecil aja kan, cuma ballpoint kan. Ballpoint beli di toko depan sekolah cuma nggak sampai 10.000, paling 5.000 gitu kan. Jadi oke lah, biarin, ampuni aja nggak apa-apa. Iya. Memang mengampuni itu lebih susah kalau kita deket dengan orangnya ya. Makanya kalau kayak Vincent tadi ya lebih gampang mengampuni sebenarnya karena random terus nggak ketemu lagi kan. Kalau setiap hari kita ketemu tuh rasanya wah itu nggak gampang gitu loh. Iya, bukan hanya numpuk tapi jadi dendam. Kalau Cita gimana? Sebenarnya aku mirip sih sama Ci Luis, kayak berhubungan dengan peralatan sekolah. Peralatan sih. Kayak Cewek-cewek dulu kita mau bodo amat. Kita yang ambil. Kalau cowok nggak mau alat tulis, yang minjem ya kalian ya. sebenarnya aku ini sih, kan aku kayak sering nyatet gitu kan di buku. Yes. Nah, terus suka dipinjemin sama temanku, dibawa pulang lah itu sama satu temanku, teman setempat duduk sama aku, dibawa pulang. Terus waktu minggunya tak tanyain buat siapin, suruh biar nggak ketinggalan gitu waktu dibawa ke sekolah, biar apa ya, nggak ketinggalan dia pinjem punya aku gitu loh. Terus ternyata loh kok dicari nggak ada sama dia di rumah lah, kan aku udah nyatet dari lama, terus tiba-tiba dipinjem ternyata bukunya nggak ada. Terus aku kayak sempet loh gimana sih, sampai nyari gitu, ternyata katanya nggak ada gitu kan. Terus ya udahlah, aku berusaha kayak gimana ya, untung nggak merasa sampai marah banget gitu, enggak. Terus akhirnya coba ya udahlah bentar lagi paling ketemu gitu. Terus ternyata pas besoknya ya emang tak lama sih, terus akhirnya ketemu. Jadi ya udah
Ketemunya sebel. jadinya di mana? Dipegang sama dia ya? Di rumahnya. Di rumahnya dia ya? Gak terselip kemana gitu ya? Kan sebel. Nah, pasti sebel kayak gitu ya. Iya, aku juga pernah punya pengalaman seperti itu ya. Dan pengampunan ini sebenarnya baru aku sampaikan beberapa waktu yang lalu sih. Jadi pernah diperlakukan juga tidak enak dengan orang lain. Terus itu juga jadi membuat hubungan renggang kan. Gitu. Nah, cuman ya bedanya situasiku dengan orang ini agak jauh gitu. Jadi tidak ada di lokasi tempat yang dekat tapi jauh gitu. Nah, kemarin terus sempat ngobrol dan ya akhirnya kita sama-sama memikirkan ya kita bekerja untuk Tuhan, melayani sama-sama, kita sama-sama saling mengampuni. Memang kita harus berjuang ya untuk mengampuni, tapi biar bagaimanapun mengampuni itu kadang-kala bisa menjadi hal yang tidak mudah ya. Jadi hal yang sulit apalagi kalau kita tuh udah berusaha baik, berusaha ngomong dengan nyaman, berusaha ingin membangun relasi dengan baik, tapi orang itu nggak ngerti-ngerti, nggak peka-peka. Wah, itu yang bikin susah ya. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu susah untuk mengampuni? Apa sih yang membuat pengampunan itu susah diberikan? Coba Cicing. Aku ya, yang pertama-tama tuh aku pikir karena kita punya sense of justice. Maksudnya ketika kita disakiti itu kita punya sesuatu apa ya, dalam diri kita kayak orang itu harus mengalami hal yang sama baru aku bisa mengampuni. Nah itu yang agak susah. Maksudnya ketika seorang mengampuni kita, mungkin buat dia hidupnya kemudian enak-enak aja, sedangkan kita yang merasa tersakiti itu hidupnya kan udah nggak sama lagi. Misalkan ada banyak hal, mungkin kita merasa terkhianati, terus kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu kan. Nah tapi waktu kita mau mengampuni, kita merasa kayak nggak bisa, nih orang harus dapat sakit yang sesuai sama yang kayak aku rasakan baru aku bisa mengampuni dia. Nah itu kadang tuh jadi penghalang. Maksudnya kayak kita melihat hidup dia biasa-biasa aja, baik-baik aja, nggak bisa. Dia harus sakit. Jadi itu kadang yang bikin kita nggak bisa mengampuni dia gitu. Iya benar. Melihat hidupnya lebih enak dari kita. Kurang ajar banget ya, gue yang disakiti kok. Gua berjuang santet sendiri. aja nih orang Iya, ya. rasa makanya kan kita jadi dendam gitu. Gitu. Itu salah satunya sih menurutku. Iya. Sama tadi yang dibilang Kak Arum sih, kayak semakin kita dekat dengan orang itu, semakin kita berinteraksi banyak sama orang itu, maka luka yang ditimbulkan itu kan makin dalam gitu ya. Jadi makin lama dan makin susah mungkin untuk memberikan pengampunan itu buatku. Pengampunan itu seperti diikat ya. Jadi kita marah, kita tuh sedang diikat dengan rantai kebencian. Kadang-kadang memang orang yang kita ampuni itu ya kayak kok dia kayak nggak peka, nggak mengerti, hidupnya enak-enak aja, dan juga nggak mau balik gitu sama kita kan. Kita udah mengampuni tapi dia ternyata nggak punya hati yang mengampuni juga begitu. Aku pernah diingatkan Nar dan teman-teman ya, mengampuni itu kadang-kadang memang ada dalam situasi kita melepaskan rantai ikatan kita yang mungkin orang lain belum terlepas. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita dengan dia berelasi dengan baik dan setulus-tulusnya, dan kita benar-benar setulus-tulusnya mengampuni orang itu. Gitu. Kalaupun orang itu masih belum bisa mengampuni kita, yang penting di hadapan Tuhan kita udah melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Seru banget ya sharing-sharing kita hari ini ya. Kira-kira kalau untuk tips-tips supaya kita bisa mengampuni meskipun buat orang yang sangat menjengkelkan, bikin kita kesel dan susah untuk diampuni, dari teman-teman nih gimana nih? Gak apa-apa, mungkin kita masih berproses ya, kita memang masih lemah, tapi paling enggak mungkin ada tips-tips yang baik yang ketika kita sampaikan bisa ngingetin kita dan ngingetin teman-teman yang dengerin hari ini juga ya. Kira-kira menurut kalian tips-tips yang baik yang bisa kalian bagikan untuk mengampuni itu apa? Coba Cik Lusu. Kalau aku yang biasanya aku pikirkan ketika soal mengampuni gini kan, aku akan kembali mengingatkan diriku sih, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu. Jadi dia bisa salah kan, dia memang bisa salah kepada aku, dan aku pun juga bisa salah gitu pada siapapun yang ada di sekitar aku gitu. Jadi ketika aku marah, ketika aku kesel sama orang, ya pokoknya emang gak ada yang sempurna gitu. Dan ya gimana ya, jadi pasti semua orang pernah berbuat salah gitu, dan aku pun bisa berbuat salah. Kenapa aku nggak bisa mengampuni orang gitu loh? Kalau misalnya aku salah pun orang bisa ngampuni aku gitu ya, gitu kayak timbal balik gitu. Aku salah, dia salah, ya oke.
kita ini sama-sama orang yang salah ya. Iya, dia bisa salah, aku bisa salah juga kan. Kalau misalnya aku nggak bisa mengampuni orang yang pernah berbuat salah aku, berarti kan aku kayak serasa hipokrit gitu kan. Kayak aku ini bukan orang yang serba bener juga gitu, kenapa aku nggak bisa mengampuni orang yang salah pada aku gitu. Itu sih kalau aku setiap kali memikirkan soal mengampuni ini gitu. Orang lain kita pandang salah, tapi harus ingat juga kita ini juga Iya. orang yang berbuat salah juga ya. Jadi kita bukan orang yang benar-benar benar. Kalau di Cing, Benar. iya benar-benar benar. Benar-benar benar. Kalau aku yang pertama adalah kita harus mengeluarkan maksudnya emosi-emosi negatif sih, kayak kebencian, kemarahan. Kita kadang tuh salah kaprah gitu, kayak habis disakiti kita kayak membenarkan diri, enggak apa-apa, sebagai orang Kristen kita harus mengampuni, kita harus menerima gitu kan. Dan sebenarnya itu sesuatu yang menghambat kita untuk mengampuni, karena ya itu salah satunya pertama kita harus mengakui gitu ya, kita ini memang benar disakiti dan memang benar kita dendam sama orang itu. Nah itu pertama yang harus kita akui dulu. Menurutku waktu kita udah bisa mengeluarkan kemarahan itu dengan tepat ya, bukan dengan mendendam, itu nantinya bikin kita bisa memulihkan luka sama bisa ini ya, mengampuni dengan lebih mudah walaupun prosesnya panjang gitu ya saya bilang. Yang pertama sih yang aku mau kasih tahu itu aja, maksudnya kita akui, maksudnya kita memang disakiti, memang orang itu kurang ajar gitu sama kita, nggak apa-apa gitu, itu sesuatu perasaan yang wajar untuk kita keluarkan. Jadi dan mengampuni itu bukan berarti melupakan, itu yang disclaimer ya. Jadi waktu kita mengampuni orang bukan berarti kita melupakan segala sesuatu dalam hidup kita yang sudah kejadian sama dia, enggak. Menurutku sih kita kecuali amnesia atau Alzheimer, kita nggak mungkin melupakan pengalaman yang menyakitkan ya. Jadi kita harus deal dengan hal itu sih menurutku. Baru setelah itu step selanjutnya kita menyerahkan, yaitu kita bilang kita menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan gitu sih. Tapi jangan dengan penekanan ya, kita serahkan pembalasannya kepada Tuhan. Iya benar. Tapi dengan hati yang lembut, biarlah semuanya kembali kepada Tuhan. Iya, menarik juga ya. Jadi mengampuni berbeda dengan melupakan. Kita mungkin masih bisa tetap mengingat ya, tapi hati kita mengampuni. Wah, keren. Cita? Kalau aku, karena aku kayak kalau marah itu pasti diem gitu, jadi aku berusaha untuk nyuekin dulu. Karena kalau misalnya aku sama-sama marah atau kita sama-sama marah tuh nggak akan bisa positive thinking. Kenapa orang ini tuh ngelakuin itu juga gitu loh. Terus kalau udah nyuekin ya berusaha untuk apa ya, mengampuni, tapi nggak berharap kalau kita tuh orang itu tuh bakalan minta maaf ke kita gitu loh. Jadi ya mengampuni aja dulu. Hasilnya kayak gimana ya nggak apa-apa, otomatis sudah ikhlas gitu loh kalau kita mengampuni dulu, entah orang itu mau minta maaf atau enggak. Ikhlas ya, hati yang penuh dengan keikhlasan ya. Kayak mau lebaran ya. Oke, Vincent? Kalau menurutku sih tadi kan dibilang sama Cing Cing tuh kalau kita harus nyadari kalau emang kita sebagai korban. Tapi setelah itu aku sih lebih prefer buat istilahnya ngelabrak orangnya gitu loh. Kok kamu klarifikasi dah, kamu kok kayak gini lah, apa namanya, tujuannya apa gitu. Contohnya kalau kita lagi misal di sekolah nyatet terus dipinjem hilang, maksudnya enggak sengaja dihilangin apa, nyebar kemana-mana gitu kan, udah bilang dia jangan disebarin, terus ya kita nggak bisa cuma diem tok, harus ngomong kok gitu kan, apa tujuanmu apa gitu, ya harus tahu alasannya itu dulu. Nih nggak tahu alasannya kan kita nggak mungkin tahu dia itu sengaja berbuat gitu atau nggak sengaja, jadi kita nggak bisa maafin loh kalau misal kita nggak tahu tujuan sebenarnya dia ngapain. Terus juga baik ya itu apa namanya, jangan terlalu ngurusi orang lain gitu. Jadi misal kita udah marahan si A sama si B marahan, terus si A itu misi kayak ngestok IG si B terus kan, ya nanti lama-lama kan panas dewe loh. Lama-lama dia kok bisa enak hidupnya, aku kok kayak gini, dia kok udah jalan ke itu, jalan ke ini, aku kok misi dewe kan apa namanya, panas sendiri gitu. Jadi mending nek saranku sih ya udah jangan terlalu digagas gitu. Kepoin. Jangan terlalu kepoin kan, orang kan cuma dia, masih ada banyak banget yang lain yang lebih penting gitu loh. Oh, Gitu. udah move on? Udah. Oke, Kinar? Kalau aku mungkin hilangin gengsi kita kok. Oke. Jadi kan mesti kalau misal nih cewek ya gitu kan, lewat sosmed gitu, kamu ini sok cantik banget, sok iya deh, sok iya. Terus habis itu yang balas cewek satunya,
ya kamu juga sok iya gitu. Akhirnya udah cacot-cacotan, akhirnya pada diem-dieman, terus habis itu menjauh. Nah itu yang sebenarnya nggak baik kok, akhirnya muncul dendam di dalam hidup kita kan, akhirnya terus sampai seumur hidup ada dendam, aku ada dendam nih sama orang ini gitu kan, sebenarnya nggak baik. Akhirnya muncullah gengsi tersebut yang nggak mau memaafkan satu sama lainnya gitu loh. Jangan gengsi ya? Iya jangan gengsi. Nah aku sebagai cowok mending langsung aku ngomongin langsung di depan gitu kan, nggak jauh-jauhan langsung ngomong gender ini dah. Iya beda, kalau gender nih beda. Akhirnya ngomong ke depan, kamu kok gini sih gitu kan. Akhirnya ya udah ngomong-ngomong yang baik-baik, akhirnya mereda marahnya, habis itu saling memaafkan gitu kok. Oke teman-teman, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat ya buat kalian semua yang dengerin podcast atau YouTube kita saat ini. Sekali lagi memang kita semua masih bergumul dalam proses hidup kita masing-masing ya. Ada saatnya kita mudah mengampuni, sering juga saatnya kita sulit untuk mengampuni. Khususnya mungkin kita jadi sulit mengampuni buat teman kita yang paling dekat, keluarga kita yang paling dekat sama kita, orang tua, adik kakak, ama kita, atau siapapun yang ada terdekat dengan kita ya. Tapi kita perlu ingat bahwa kita ini terlebih dahulu adalah orang yang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan ya. Kita itu siapa sih? Kita tuh manusia berdosa yang gak layak diampuni, tapi Tuhan mengampuni kita ya. Aku pikir itu jadi dasar yang paling mendasar untuk kehidupan kita dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, hidup saling mengampuni ketika kita disakiti dan dikecewakan. Jadi mengampuni bukan hal yang mustahil, meskipun dalam prosesnya kita rasa sakit, jengkel, kecewa itu tetap ada, tetapi kita di dalam pertolongan Tuhan mintalah supaya Tuhan memberikan hati yang mampu untuk mengampuni ya. Mungkin yang duduk di sini punya pergumulan masih dengan mengampuni, atau juga teman-teman yang lagi dengerin ini sangat bergumul dengan mengampuni, kita berdoa ya. Semoga Tuhan yang menolong kita untuk kita benar-benar bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyakiti hati kita ya. Kita mau mengakhiri sharing diskusi kita, tapi kita doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa dan kami mohon pertolongan daripada Engkau. Kalau saat ini ya Tuhan, kami mendengarkan sharing dan diskusi, kami sadar ya Tuhan, kami juga adalah orang yang bergumul mengenai tema pada hari ini. Kami mungkin saat ini sedang menyimpan kebencian, kemarahan, bahkan mungkin hati yang mendendam yang sudah sekian lama tinggal di dalam hati kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, kami mohon anugerah daripada Tuhan yang menolong dan memampukan kami, supaya hati yang mengampuni itu sungguh ada di dalam diri kami, sehingga kami sungguh boleh mewujudkan karakter hidup sebagai anak Tuhan di tengah kehidupan ini. Orang lain melihat kami sebagai orang yang mengampuni, dan orang lain melihat betapa Kristus juga mengasihi dan mengampuni kami yang berdosa, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih, terpujilah namamu. Tolonglah, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you Vincent, thank you Cita, thank you Cincing, Cik Lois, Kenat. Kita udah sharing diskusi. Semoga kita terus dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan juga hidup dalam karakter buah-buah roh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita semua ya. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Thank you. Jangan lupa subscribe Basilea Fellowship dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. God bless you.